حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. وإلى حضرة مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وأصولهم وفروعهم، خاصة إلى إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله ابن يوسف ابن محمد الجويني، وبنية أن يفتح الله علينا فتوح العارفين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويرزقنا العلم والعمل. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. So ini udah mulai belum? Boleh. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في نهاية المطاف من قراءة ودراسة متن الورقة مع التعليق عليه. فعسى الله أن يبارك لنا فيما فعلنا ويفتح علينا فتوح العارفين. Hari ini kita akan membahas pembahasan terakhir dari matan waraqat ini, yaitu di paruh terakhir ilmu usulil fiqh, yaitu pembahasan seputar sifat al-mujtahid. Usul fikih terdiri dari 3 poin utama. Pertama adalah ad-dalil al-ijmali, yang kedua adalah kaifiyatul istidlal, yang ketiga adalah sifatul mustadil atau sifatul mujtahid. Kita sudah singgung di awal pertemuan sekali apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Isnawi dalam Nihayatus Sul, bahwa pembahasan ad-dalil al-ijmali didahulukan daripada pembahasan kaifiyatul istidlal dan sifat al-mustadil. Alasannya adalah karena apa? Dalil ijmali didahulukan. Dalil ijmali. Alasan logisnya karena kaifiyatul istidlal itu kan membahas ta'arud dengan tarjih. Membahas ta'arud dengan tarjih. Ta'arud dan tarjih itu adalah sifat daripada dalil. Tarjih itu sifat daripada, intinya ta'arud dan tarjih itu berkaitan dengan sifat ad-dalil. Dalil itu disifati dengan ta'arud. Ad-dalilani muta'aridani. Dan dalil juga disifati dengan ar-rujahan. Kita mengatakan dalil A rajih daripada dalil B. Maka pembahasan ta'arud dan tarjih itu berkaitan dengan sifat ad-dalil. Dan pembahasan tentang mausuf didahulukan daripada pembahasan tentang sifat, sehingga pembahasan dalil didahulukan daripada pembahasan kaifiyatul istidlal. Kemudian pembahasan sifat al-mustadil atau sifatul mujtahid ini diletakkan di akhir, karena pembahasan seputar ijtihad itu butuh kepada pembahasan dalil dan kaifiyatul istidlal. Ijtihad itu, praktek ijtihad butuh, orang ijtihad itu butuh kepada adanya, butuh kepada pemahaman tentang dalil dan pemahaman tentang kaifiyatul istidlal. Maka pembahasan sifatul mustadil diletakkan di akhir karena dia butuh pada 2 poin sebelumnya. Kemarin kita sudah menyinggung beberapa masalah terkait dengan sifat al-mustadil. Kita sudah bahas sifat al-mujtahid,
dan kita sudah bahas sifat al-muqallid. Hari ini kita akan membahas apa itu taklid dan apa itu al-ijtihad. Apa itu taklid, apa itu ijtihad. Taklid di sini, pembahasan taklid poin-poinnya adalah definisi taklid. Nanti definisi taklid ini akan mempengaruhi kepada poin setelahnya, yaitu tentang qabul qaulin Nabi, apakah disebut taklid atau bukan. Kalau kita menerima ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu disebut taklid atau bukan? Jawaban dari masalah ini tergantung kita mendefinisikan taklid itu apa. Musannif menyebutkan dua definisi taklid. Definisi taklid yang pertama disebutkan oleh musannif adalah qabulu qaulil qaili bila hujjatin. Yang kedua adalah qabulu qaulil qail wa anta la tadri min aina qalahu. Definisi pertama, taklid itu adalah qabulu qaulil qaili bila hujjatin. Dijelaskan oleh syarih bila hujjatin yadhkuruha. Kalau ada seseorang mengucapkan pendapat dan tanpa mengucapkan argumen, tanpa mengucapkan dalil, kemudian kita terima pendapat dia, padahal dia tidak mengucapkan dalil, maka itu disebut taklid berdasarkan pendapat pertama ini. Jadi taklid adalah qabulu qaulil qail, sedangkan muqalladnya itu, yang diikutnya itu tidak menyebutkan hujjah. Kita murajaah dulu qabul qaulil qail. Kalau masih ingat di pertemuan terakhir, qabulul qaul ini ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama adalah pendapatnya Asy-Syarih Al-Muhaqqiq Jalaluddin Al-Mahalli dalam Syarah Jam'il Jawami'. Beliau mengatakan taklid adalah qabulul qaul, maka qabulul fi'al itu bukan taklid. Kemudian dari situ konsekuensinya, kalau mujtahid melakukan perbuatan tertentu, kita tidak boleh mengikutinya. Karena kita hanya diperbolehkan taklid. Dan taklid itu qabulul qaul, bukan qabulul fi'al. Gitu ya. Itu pendapat pertama, pendapat siapa? Jalaluddin Al-Mahalli. Pendapat kedua adalah pendapatnya Sa'duddin At-Taftazani dalam Syarah Talwih. Beliau mengatakan taklid adalah qabulul qaul. Qaul di situ maksudnya adalah ar-ra'yi. Qabulul qauli ay qabulur ra'yi. Dan itu majaz masyhur. Banyak kita sering menyaksikan dalam kutubul fuqaha, mereka mengatakan qala fulanun kadza. Maksudnya apa? Ra'a fulanun kadza wa dhahaba fulanun ila hadza ar-ra'yi. Yang disebutkan qaul, yang dimaksud adalah pendapat. Jadi menurut Sa'duddin At-Taftazani, qabulul qaul di situ maknanya adalah qabulur ra'yi wal i'tiqadi. Bukan qabulul qaul yang berbentuk lafaz. Sehingga kalau kita artikan qabulul qaul di situ adalah qabulur ra'yi, menerima pendapat. Pendapat seseorang itu bisa kita pahami dari ucapan dan bisa kita pahami dari tindakan dan perbuatan. Maka qabulul qaul di situ mencakup qabulul fi'al. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan qaul adalah ra'yun. Yang dimaksud qaul adalah pendapat. Pendapat bisa dipahami dari ucapan yang diikuti dan bisa dipahami dari tindakan yang diikuti. Konsekuensinya ketika seseorang melakukan sesuatu, seorang mujtahid melakukan fi'al, kita boleh mengikutinya. Kenapa? Karena kita diperbolehkan taklid, dan taklid adalah qabulu ar-ra'yi
yang ra'yunnya itu difahami dari fi'ilnya, gitu ya. Oke. Lihat sini, qabulu qaulil qail. Apa yang dimaksud dengan qabul? Menerima, meyakini, gitu ya. Menerima pendapat seorang meskipun orang tersebut tidak menyebutkan hujjah. Ini poinnya ya. Tarif pertama, ini pembahasan selanjutnya. Tarif pertama poinnya yazkuruha ini. Kalau ada orang menyebutkan pendapat tanpa menyebutkan hujjah, maka ya sudah, itu disebut dengan taklid. Kalau kita menerima pendapat itu, disebut dengan taklid. Pendapat kedua mengatakan taklid itu qabulu qaulil qaili wa anta la tadri min aina qalahu. Kamu tidak tahu min aina qalahu. Min aina qalahu itu apa? Tidak tahu makhadnya. Min aina qalahu itu tidak tahu makhadnya. Kita bandingkan nih dua definisi ini. Ada berapa keadaan kira-kira? Pertama, mujtahid. Zakara hujjah. Kemudian lam yadhkur hujjah. Itu kan? Mujtahid menyebutkan hujjah, mujtahid tidak menyebutkan hujjah. Kalau mujtahid menyebutkan hujjah, ada dua keadaan. Keadaan pertama, muqallidnya itu muqallid fahima wajhad dalalah. Muqallid la yafham. Di sini mujtahid tidak menyebutkan hujjah. Di sini ada dua rincian juga. Pertama, muqallid fahimal ma'khud. Di sini lam yafham al ma'khud. Ini apa? Perincian ini apa? Saya rincikan aja. Gitu ya. Dari dua definisi ini kita bisa memperinci keadaan-keadaan ini kan. Oke, muqallid memahami ma'khud. Memahami ma'khud. Ini aja alimah. Lam ya'lam al-ma'khud, gitu kan? Kalau alim al-ma'khud nanti ada dua di sini. Fahima wajhad dalalah. Di sini la yafham. Kalian untuk memperinci ini butuh baca buku nggak? Sebetulnya nggak perlu. Ini logika kita bilang sendiri. Ya kan? Ini kan otak kita sendiri membagi. Ngerti nggak? Ya butuh baca buku supaya paham ada keadaan begini-begini gitu. Tapi untuk kemudian kalian memperdetail sampai seperti ini, tidak perlu untuk taklid kan? Karena otak kita sendiri akan membagi. Lihat sini. Kalau mujtahid menyebutkan hujjah. Mujtahid menyebutkan hujjah. Ada dua keadaan. Keadaan muqallid. Keadaan pertama, muqallid faham wajud dalalah. Keadaan kedua, muqallid tidak paham wajud dalalah. Lihat di sini. Ini disebut taklid. Berdasarkan pendapat pertama disebut taklid nggak? Pendapat pertama bilang, qabulu qaulil qail bila hujjatin yadhkuruha. Di sini dia apa? Muqallid menerima kalam mujtahid dan mujtahidnya menyebutkan hujjah, cuman dia tidak paham wajib dalalahnya. Disebut taklid nggak ini? Menurut pendapat pertama. Hah? Nggak disebut taklid. Kenapa? Karena dia menyebutkan hujjah, gitu kan? Oke, kita ikuti dulu aja.
Berdasarkan pendapat pertama, bukan dianggap taklid. Berdasarkan pendapat kedua, taklid bukan. Qabulu qaulil qail wa la ya'rif ma'khadh. Di sini dia menyebutkan hujjah. Dia tahu nggak maksudnya? Lihat nih. Mujtahid menyebutkan hujjah. Muqallid berarti tahu nggak maksudnya mujtahid? Mujtahidnya nyebutin hujjah. Berarti muqallidnya tahu nggak maksud mujtahidnya? Tahu. Kan disebutkan. Jelas nggak tuh? Berarti disebut taklid bukan? Bukan. Bukan disebut taklid gitu kan? Oke, ke sini. Mujtahid menyebutkan hujjah. Tapi muqallid tidak memahami wajhu dalalah. Disebutkan tapi tidak paham wajhu dalalahnya. Lihat pendapat pertama, qabulu qaulil qail bila hujjatin yadhkuruha. Sedangkan di sini menyebutkan hujjah. Ini disebut taklid bukan? Bukan, ya kan? Lihat ke bawah, qabulu qaulil qail wa anta la tadri min aina qalahu. Bukan taklid juga kan? Dua-duanya bukan taklid berarti. Bukan taklid. Lihat ke bawah sini. Mujtahid tidak menyebutkan hujjah. Tapi muqallidnya tahu maksudnya. Meskipun tidak disebutkan, dia tahu maksudnya. Jelas ya? Ada dua keadaan. Keadaan pertama, dia tahu maksudnya dan tahu wajhu dalalahnya. Keadaan kedua, dia tahu maksudnya tapi tidak tahu wajhu dalalahnya. Lihat. Qabulu qaulil qail bila hujjatin yadhkuruha. Pendapat pertama, disebut taklid nggak? Disebut taklid kan? Disebut taklid. Kenapa disebut taklid? Karena dia tidak menyebutkan hujjah. Oke. Pendapat kedua, qabulu qaulil qail wa anta la tadri al-ma'khudh. Berdasarkan pendapat kedua disebut taklid bukan? Bukan. Bukan taklid. Kenapa bukan taklid? Karena tahu maksudnya. Gitu ya. Oke. Mujtahid tidak menyebutkan hujjah, tapi muqallid tahu maksudnya dan tapi tidak paham wajhu dalalahnya. Tidak paham wajhu dalalah. Lihat, berdasarkan pendapat pertama, taklid bukan? Kenapa taklid? Tidak menyebutkan hujjah. Ya kan? Berdasarkan pendapat kedua, taklid bukan? Bukan taklid. Kenapa bukan taklid? Tahu maksudnya kan? Yang terakhir, mujtahid tidak menyebutkan hujjah dan muqallid tidak tahu maksud. Pendapat pertama taklid bukan? Taklid tidak menyebutkan hujjah. Pendapat kedua taklid bukan? Taklid tidak tahu maksud. Jadi ini taklid ittifaqan. Gitu ya. Itu perbedaan ta'rif pendapat pertama dan kedua. Jadi pendapat pertama tuh konsentrasinya di mana? Tidak disebutkan nggak hujahnya. Pendapat kedua konsentrasinya di mana? Muqallid tahu nggak maksudnya? Tahu nggak wajhu dalalahnya gitu ya. Oke, sekarang gini. Semua ini sebetulnya ya. Apa sih yang mempengaruhi di pembagian ini semuanya? Ini pembagian kasar aja. Tapi setelah kita renungkan, sebetulnya kapan sih seseorang disebut taklid? Apakah pertimbangannya dalil itu disebutkan atau tidak disebutkan? Atau pertimbangannya sesuatu yang lain? Pertimbangan seseorang disebut taklid itu kalau dia menerima suatu pendapat, atau saya ulang lagi, seseorang tidak disebut taklid kalau dia menerima pendapat tapi menerima pendapatnya itu bersandarkan kepada pikirannya sendiri. Jelas nggak? Kalau ada orang menerima pendapat tapi menerimanya itu bukan karena melihat si pengucap,
tapi karena dia tahu pendapat ini punya argumen yang benar dan kuat. Jadi dia menerima pendapat itu, sandarannya kemana? Ke otak dia sendiri. Ketika itu nggak disebut taklid. Selain itu disebut taklid. Jelas ya? Jadi sebetulnya patokannya bukan disebutkan atau tidak disebutkan dalilnya. Bukan disebutkan atau tidak disebutkan. Tapi patokannya apa? Kapan seorang mujtahid, kapan seorang muqallid, atau kapan seseorang itu menerima pendapat berdasarkan akalnya sendiri, maka ketika itu bukan taklid. Paham ya? Jadi kalau dia menerima pendapat sandarannya adalah akalnya sendiri karena akalnya mengatakan pendapat ini benar, berarti gini, kalau saya menerima pendapat Imam Syafi'i karena akal saya bilang ini pendapat yang paling benar, argumen mengatakan pendapat ini benar. Jadi saya menerima pendapat itu karena Imam Syafi'inya atau karena pendapatnya? Karena pendapat itu sendiri. Ketika itu bukan taklid. Jelas ya? Tapi kalau menerima pendapat tersebut karena diucapkan oleh Imam Syafi'i, itu masih taklid. Itu poinnya, jelas ya? Kalau poin itu jelas, balik lagi ke sini. Mujtahid menyebutkan hujjah. Muqallid mengetahui hujjah dan tahu wajhu dalalah. Disebut taklid bukan? Ingat nggak nih yang terakhir nih yang saya ucapkan, kapan seseorang tidak disebut taklid? Kalau dia menerima pendapat ittikalan ala aqlihi, la ittikalan ala al-qail. Kalau dia menerima pendapat istinadan ala ma sahhahahu aqluhu. Kalau seseorang menerima pendapat istinadan ila ma sahhahahu aqluhu, ketika itu bukan taklid. Mujtahid menyebutkan dalil. Tapi muqallid paham dalil itu dan paham wajhu dalalahnya. Sehingga dia menerima pendapat itu. Di keadaan ini muqallid menerima pendapat kenapa? Karena pengucap atau karena memang kaul itu sendiri? Karena kaulnya sendiri. Jadi di keadaan ini taklid bukan taklid. Kenapa bukan taklid? Karena dia paham dalilnya dan paham wajhu dalalahnya. Jadi dia menerima pendapat bukan karena si pengucap, tapi karena dalil itu sendiri. Jadi dia bukan taklid. Paham ya? Ngerti kan nih? Keadaan ini. Mujtahid menyebutkan hujjah. Tapi muqallid tidak paham wajhu dalalahnya. Taklid bukan? Taklid. Jelas ya? Oke. Mujtahid tidak menyebutkan hujjah. Tapi muqallid tahu hujjahnya. Dan tahu wajhu dalalahnya. Nih di keadaan ini taklid bukan? Bukan taklid. Kenapa? Pertama mujtahidnya nggak nyebutin hujjah. Tapi si muqallidnya pintar, tahu hujjahnya dan tahu wajhu dalalahnya. Sudah, bukan taklid. Mujtahid tidak menyebutkan hujjah. Tapi muqallid tahu hujjahnya dari mana, cuman tidak tahu wajhu dalalahnya. Tidak tahu wajhu dalalahnya. Disebut taklid bukan? Taklid. Jelas ya, meskipun tahu hujjahnya, misalkan tahu hujjahnya karena disebutkan di buku lain seperti apa gitu ya. Oke, mujtahid tidak menyebutkan hujjah. Dan muqallid tidak paham maksudnya dari mana. Taklid bukan? Taklid. Gitu ya. Oke, paham nggak tuh? Jadi sekarang kita punya 3 pendapat jadinya. Pendapat pertama, patokan taklid dan bukan taklid itu adalah disebutkan atau tidak dalilnya. Pendapat kedua, patokan taklid atau tidak taklid itu adalah muqallid faham hujahnya atau tidak faham hujahnya dan faham wajhu dalalahnya atau tidak faham wajhu dalalahnya. Pendapat ketiga, muqallid itu menerima qaul sandarannya pikiran dia sendiri karena dibenarkan oleh pikirannya atau karena si pengucap. Gitu ya. Pendapat ketiga ini apa? Yang disebutkan oleh Dr. Mahmud. Ya. Oke. Kira-kira dua ta'rif ini bisa dimaknai ke ta'rif ketiga enggak? Kita lihat nih. Taklid adalah qabulu qaulil qail bila hujjatin yadhkuruha. Jelas ya?
Apa yang dimaksud bila hujjatin yadhkuruha? Apakah yang dimaksud tidak menyebutkan dalil? Uh, di sebagian hasyiyah dijelaskan gini. Kalau muqallid tahu dalilnya, meskipun tidak disebutkan, seolah-olah disebutkan. Ngerti nggak? Jadi pendapat pertama nih bisa disamakan dengan pendapat kedua. Caranya gimana? Caranya dengan mengatakan bila hujjatin yadhkuruhani, maksudnya apa? Maksudnya muqallid tidak paham hujjahnya. Kalau paham hujjahnya meskipun tidak disebutkan, seolah-olah disebutkan. Ngerti ya? Saya ulang lagi. Taklid itu qabulu qaulil qail bila hujjatin yadhkuruha. Maksudnya apa? Menerima pendapat seseorang tanpa memahami dalilnya. Gitu ya. Andai dia paham dalilnya, meskipun tidak disebutkan, seolah-olah disebutkan. Jadi musonib bilang bila hujjatin yadhkuruha tanpa ada hujah yang disebutkan, seolah-olah bilang tanpa ada hujah yang dipahami oleh muqallid. Gitu ya. Hujah yang disebutkan, kalau muqallidnya tidak paham, seolah-olah tidak disebutkan. Hujah yang tidak disebutkan, kalau muqallidnya paham hujah itu, seolah-olah disebutkan. Jadi, dua ta'rif ini ujung-ujungnya sama. Jelas ya? Dari sisi itunya sama. Jelas nggak tuh? Dan sama dengan ta'rif ketiga. Sama dengan ta'rif ketiga. Karena kalau muqallid faham hujjah dan faham wajhu dalalahnya, maka ketika itu dia akan menerima pendapat orang tersebut tidak berdasarkan pada orangnya, tapi berdasarkan pada apa yang dibenarkan akalnya. Jelas ya? Sekarang gini, apakah mengikuti Nabi taklid atau bukan? Udah, ini tema ini udah selesai. Foto-foto. Ini masalah-masalah seperti ini gampang-gampang aja sebetulnya. Karena kalian tanyakan ke akal kalian sendiri, dia akan menjawab. Gitu ya. Jadi dirincikan aja sendiri, tanyakan kepada akalnya. Apakah menerima pendapat Nabi itu taklid atau bukan? Imma Rasulullah itu zakarul hujjah, karena dua keadaan. Nabi kadang-kadang keadaan pertama Nabi menyebutkan hujjah. Keadaan kedua Nabi tidak menyebutkan hujjah. Tapi nggak perlu dirinci begini karena kita sudah kesimpulan kita ini dua ta'rif ini sama. Kita rincikan pertama. Jadi ulama itu berbeda pendapat. Apakah Nabi itu berijtihad atau tidak? Apakah Rasulullah itu berijtihad atau tidak? Itu ada perbedaan pendapat. Ada ulama mengatakan Rasulullah itu berijtihad. Ada ulama mengatakan Rasulullah tidak berijtihad. Pendapat pertama, Rasulullah la yajtahid. Pendapat kedua mengatakan Rasulullah juga berijtihad. Yang mengatakan Rasulullah tidak berijtihad punya dua dalil. Dalil pertama,
firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha." Rasulullah tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Semua yang dibicarakan oleh Rasulullah adalah wahyu. Paham ya? Dalil kedua adalah Rasulullah itu qadirun 'alal yaqin. Sehingga tidak perlu ijtihad. Beliau mampu, ijtihad itu kan zon. Sedangkan Rasulullah itu mampu menuju keyakinan. Caranya apa? Menunggu wahyu. Gitu ya. Oke. Dalil pertama apa? Wa man yantiqu 'anil hawa. Dalil kedua, karena Rasulullah qadirun 'alal yakin. Masih ingat nggak ini? Zofiro. Bait yang menjelaskan masalah ini. Di kitab Kifayatul Thullab. Ini di apa? Qaid ketiga. Al-mukhtalaf fihi. Ada kaidah berbunyi wa hal liqadirin 'alal yaqini al-ijtihadul akhdhu bil maznuni. Ya kan? Apakah orang yang mampu menuju keyakinan itu boleh ijtihad sehingga dia mengambil yang zon atau tidak? Boleh. Kita bilang jawabannya boleh ijtihad. Apa dalilnya? Dalilnya adalah para sahabat sendiri berijtihad padahal ada Rasulullah. Tapi mereka tetap ijtihad. Paham ya? Jadi kesimpulannya tadi kita bilang Nabi itu tidak berijtihad. Kenapa? Karena beliau mampu menuju keyakinan. Bisa kita bantah dengan dua bantahan. Bantahan pertama, dengan mengatakan kata siapa Nabi mampu menuju yakin? Turun atau tidak turunnya wahyu bukan wewenang Nabi. Jelas ya? Tadi dalil kedua bilang apa? Nabi qadirun 'alal yakin. Kita jawab. Kata siapa? Jadi kita bantah apa? Turun atau tidak turunnya wahyu. Nuzulul wahyi wa adamuhu laisa fi qudratin nabi. Laisa tahta qudratin nabi. Jadi salah kalau mengatakan Nabi qadirun 'alal yakin. Andai Nabi qadirun 'alal yakin. Andai beliau qadirun 'alal yakin, kita bilang la yajibu al-akhdhu bil yakin. Atau kita pakai bahasa lain, la yajibu suluku tariqil yakin. Tidak wajib Nabi untuk menempuh jalan yang akan mendatangkan dia kepada keyakinan. Kenapa? Karena kaidahnya bilang begitu. Tidak wajib suluku tariqil yakin. Paham nggak tuh? Buktinya apa? Buktinya para sahabat dilegalkan oleh Nabi untuk ijtihad. Padahal ada Nabi. Saya kasih masalah fikih. Ini supaya apa? Supaya kalian ada nuansa fikih gitu ya. Itu penting sebetulnya. Menurut saya, jadi apa? Pelajar usul fikih itu nanti ya punya dua kecenderungan. Yang saya saksikan tuh ya di beberapa kawan-kawan saya. Kecenderungan pertama, mereka yang lebih suka belajar usul fikih yang kental dengan logika. Sehingga usul fikihnya jauh dari fikih. Usul fikih seperti itu bisa kalian pelajari di Nihayat Usul, bisa kalian pelajari di Mukhtasar Ibn Hajib. Kalau saya, kecenderungan saya lebih senang belajar usul fikih yang dekat dengan ilmu fikih. Usul fikih seperti itu bisa kawan-kawan baca di mana? Di kitab Ibhaj. Kitab Ibhaj tulisan Al-Imam Tajuddin As-Subki dan Taqiyuddin As-Subki, dan juga di kitab Al-Lumah. Di kitab Al-Lumah. Menurut saya itu yang paling bagus. Kalau kitab-kitab mutaqaddimin bisa kawan-kawan baca di Al-Qawati' tulisan Imam As-Sam'ani. Oke. Kita kasih masalah fikih untuk membuktikan bahwa sebetulnya ulama tidak mewajibkan menempuh jalan keyakinan. Jadi ulama membolehkan udah. Ketika ada zon boleh ambil zon meskipun dia mampu yakin. Nanti ucapan ini bisa kalian tahrir dan bisa kalian baca ulang
Jadi jangan ambil mentah dari saya. Bisa kalian baca ulang, baca kitab-kitab qawaid fiqhiyah yang membicarakan kaidah itu. Al-qadiru 'alal yaqin hal yajuzu lahu al-ijtihad wal akhdhu bizzan. Gitu ya. Di antara furu' masalah ini adalah furu' yang baru saja dipelajari oleh Ustaz Naufal di Majelis Minhajut Thalibin bersama Al-Habib Abdullah Al-Jufri. Jadi gini, kita lihat apakah dia ingat atau tidak. Jadi gini ya, kalian paham tuh, ini saya agak leluasa ngejelasinnya karena kita sedikit materinya. Kalian tahu di fikih ada kasus, ada air yang ishtibah. Ada dua air, salah satunya bukan kena najis. Kalau kena najis contohnya akan salah. Salah satunya adalah air mawar. Ada air mawar, ada air putih biasa. Boleh nggak air mawar dipakai wudhu? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak gitu konsepnya. Nih, air mawar. Kalian boleh nggak wudhu pakai air mawar? Nggak boleh kan? Kenapa nggak boleh? Karena tidak mensucikan. Kenapa tidak mensucikan? Musta'mal. Tercampur dengan benda suci yang lain. Saya tidak setuju dengan alasan itu tuh. Hah? Karena air mawar itu bukan air mutlak. Gitu ya. Apakah dia itu masuk kategori mutaghayyir? Bukan mutaghayyir. Beda lagi kasusnya. Air mawar tuh sudah dia benda cair seperti cuka. Jadi sudah bukan mutaghayyir lagi statusnya ya. Nah, kalau dia distatuskan mutaghayyir tidak boleh ijtihad. Kalau air mawar statusnya air mutaghayyir tidak boleh ijtihad. Kenapa? Syarat ijtihad itu ayyakuna lahu atau gini. Kalau air mawar itu dikategorikan air mutaghayyir boleh ijtihad. Boleh ijtihad. Kenapa? Karena air mutaghayyir itu punya aslun fit tathhir. Gitu ya. Wah, kalian pasti mengambang nih di mana-mana apa ini. Udah, kita tinggalkan itu, udah kesini aja. Jadi ada air mawar yang ingin saya jelaskan. Air mawar itu sama kayak cuka kasusnya ya. Jadi kalau ada air tertukar dengan air mawar dan kalian pengen wudhu pakai air yang tertukar itu, kalian nggak boleh ijtihad. Kenapa nggak boleh ijtihad? Karena air mawar tidak punya aslun fit tathhir. Gitu ya. Kasusnya gini, kalau ada air suci tertukar dengan maaf air kencing. Bedakan nih. Bedakan. Kasus yang saya sampaikan itu ini anggap ember. Saya gambar aja di sini. Ini ada ember nih dua. Kita yakin salah satunya air kencing. Boleh nggak ijtihad? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Air kencing itu tidak punya asal suci. Air kencing itu dari lahir najis. Gitu ya. Ngerti nggak tuh? Bedakan kalau ini ada dua air, kita yakin salah satunya terkena air kencing. Itu boleh ijtihad. Kenapa boleh ijtihad? Karena ijtihadnya antara air dengan air yang terkena air kencing. Boleh ijtihad karena dia punya asal hukum suci. Atau punya hukum asal suci. Jelas ya? Tapi kalau air tertukar dengan air kencing, nggak boleh ijtihad. Kenapa nggak boleh ijtihad? Air kencing tidak punya hukum asal suci. Jelas nggak tuh? Beda nggak? Beda nggak? Nah, jadi gambaran yang kita bicarakan, air tertukar dengan air kencing. Nggak boleh ijtihad. Alasannya apa? Tidak punya hukum asal suci. Syarat ijtihad itu harus. Syarat ijtihad itu adalah ijtihad itu harus kepada objek yang punya hukum asal suci. Syarat ijtihad adalah objek ijtihadnya harus punya hukum asal suci. Kalau objek ijtihadnya tidak punya hukum asal suci, tidak boleh ijtihad. Gambarannya apa? Air tertukar dengan air kencing.
Air tertukar dengan air susu. Air tertukar dengan apa? Cuka. Jelas ya? Itu semua tidak punya hukum asal suci. Paham nggak tuh? Oke, kembali ke masalah kita. Air tertukar dengan air mawar. Apa itu air mawar? Air mawar itu bukan air putih dicampur bunga mawar. Enggak. Air mawar itu bunga mawar disuling tuh, diuap. Uapnya itu yang kemudian jadi air mawar dan itu wangi. Jelas ya? Sekarang anggap ada air mawar yang baunya hilang. Akan sama nggak dengan air? Akan sama dengan air. Dan kebetulan tertukar dengan air asli. Boleh ijtihad nggak? Boleh? Boleh ijtihad nggak? Nggak boleh ijtihad. Kenapa? Tidak punya hukum asal suci. Tidak punya hukum asal suci. Waduh, ini kayaknya kita terjebak nih. Enggak. Salah. Bukan air dengan air mawar. Air tertukar dengan air mustamal. Jelas ya? Air tertukar dengan air mustamal. Udah hapus itu semua. Udah pusing-pusing dihapus. Nggak apa-apa. Ada ilmunya tadi kan? Lumayan tuh. Kalian dapat syarat ijtihad. Apa syarat ijtihad? Objeknya harus punya hukum asal suci. Gitu ya. Udah hapus lagi. Kasus yang ingin saya sampaikan adalah air yang tertukar dengan air mustamal. Paham ya? Ada 2 ember nih. Dua-duanya air. Dua-duanya air. Kita yakin salah satunya mustamal. Yakin salah satunya mustamal. Boleh ijtihad atau tidak? Sebelum ke sana, air mustamal boleh dipakai wudhu nggak? Nggak boleh. Oke, ini tertukarnya air mustamal dengan air suci mensucikan. Boleh ijtihad atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Air mustamal punya hukum asal suci nggak? Punya hukum asal suci. Bedakan dengan air kencing ya. Dari lahir udah najis. Air mustamal tuh tadinya suci, dipegas pakai gitu kan? Oke, lihat di sini. Air biasa tertukar dengan air mustamal. Boleh ijtihad kan? Boleh ijtihad. Oke. Ada ember ketiga. Ember ketiga ini kita yakin dia tohur. Air bersih beneran. Tetap boleh ijtihad nggak di sini? Tetap boleh ijtihad. Kata fuqaha tetap boleh ijtihad. Ini menunjukkan kita tidak wajib menempuh jalan menuju yakin. Paham ya? Saya kasih gambaran lain. Andai ini tidak ada. Andai ini tidak ada. Tadi kita bilang di sini boleh ijtihad kan? Boleh ijtihad. Padahal dia bisa wudhu yang yakin sah tanpa ijtihad. Caranya gimana? Caranya gini. Tangan yang ini celupkan di salah satu ember. Tangan yang ini dicelupkan di salah satu ember. Kemudian letakkan di wajah. Niat wudhu. Niat wudhunya yakin sah nggak? Yakin sah? Yakin sah nggak nih? Yakin sah kan? Kenapa yakin sah? Karena dia nempelin air nih. Kan kita yakin salah satunya suci mensucikan. Ketika ditempelkan dia niatnya sah nggak? Sah tanpa ada ragu-ragu kan? Ngerti nggak tuh? Tinggal diusap, setelah itu ditukar begini. Seperti ini, niat lagi. Itu yakin sah nggak wudhunya? Yakin sah wudhunya. Tapi apakah ulama mewajibkan pakai cara itu? Enggak. Jadi boleh menempuh jalur zon, meskipun ada jalur yang bisa mendatangkan kepada keyakinan. Tapi ulama tidak mewajibkan itu. Paham ya? Ini semua pembahasannya seputar apa? Seputar dalil kedua dari ini. Dalil kedua dalilnya apa bunyinya? Rasul qadir alal yakin. Kita jawab, la nusallim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadirun ala al yaqin. Kenapa?
Li'anna nuzulal wahyi wa adamahu laisa tahta qudratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Selanjutnya, oke, salamna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadirun 'alal yaqin. Lakin la nusallim annahu yajibu alaihi suluku tariqil yaqin. Saya sepakat beliau bisa menuju jalur yakin dengan turun wahyu. Tapi saya tidak sepakat beliau wajib menempuh jalur ya yakin. Beliau boleh ijtihad, gitu ya. Jelas nggak tuh? Paham nggak? Pendapat kedua mengatakan Rasulullah boleh ijtihad. Pendapat kedua mengatakan Rasulullah boleh berijtihad. Apa dalilnya? Ingat, perdebatan kita di sini tema intinya apa? Beliau boleh ijtihad atau tidak? Kalau kita punya bukti bahwa Rasulullah benar-benar berijtihad, berarti beliau boleh ijtihad nggak? Boleh. Buktinya terjadi. Jelas nggak tuh? Nah, kalian harus tulis ini kaidah penting. Al-wuqu'u aqwa adillatil jawaz. Al-wuqu' aqwa adillatil jawaz. Apa dalil yang paling kuat yang menunjukkan sesuatu itu boleh secara logika? Dalil paling kuatnya bahwa itu terjadi. Setiap yang terjadi itu boleh. Jelas ya? Pertanyaannya, pernah nggak Rasulullah berijtihad? Pernah atau tidak Rasulullah berijtihad? Jawabannya pernah. Yaitu terkait dengan tawanan perang Badar. Nabi berijtihad dan disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana bunyi ayatnya? Maka lan nabiyina yakuna lahu asra itu hatta yuskhina fil ardi, ya kan? Lihat di situ. Kalau Rasulullah itu menebus atau membiarkan tawanan ditebus dengan fidyah, itu kan Rasulullah mengatakan udah tawanan ini ditebus dengan fidyah aja gitu kan. Pendapat Rasulullah ketika mengatakan bahwa tawanan perang Badar ini boleh ditebus dengan fidyah, ijtihad atau wahyu? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ijtihad, kemungkinan kedua wahyu. Lihat nih kemungkinan pertama. Wahyu ini. Kemungkinan wahyu. Logis atau tidak? Jawabannya tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena Allah mengecam Rasulullah karena membiarkan tawanan ditebus oleh fidyah. Dikecam oleh Allah. Andai pendapat itu berasal dari wahyu, tidak akan dikecam. Jelas ya? Nah, gitu. Itu cara Cara bermain logikanya begitu. Kita tetapkan nih dulu nih ada dua ihtimal. Kita gugurkan satu ihtimal. Mana ihtimal yang kita gugurkan? Ihtimal yang mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan tawanan itu ditebus pakai fidyah berdasarkan wahyu. Kita bilang itu bukan berdasarkan wahyu. Ihtimal itu gugur kenapa? Karena dikecam oleh Allah dalam ayat maka nali nabi yakuna lahu asra hatta yuskina fil ardi. Itu kecaman buat Rasulullah. Andai itu berdasarkan wahyu tidak akan dikecam. Maka ketika dikecam menunjukkan itu bukan berdasarkan wahyu. Ya sudah, waqa'al ijtihad minan nabi. Ya kan? Idza waqa'al ijtihad minan nabi, maka itu menunjukkan bahwa ijtihad jaizun fi haqqin nabi. Kaidahnya apa? Al-wuqu'u aqwa adillatil jawaz. Paham ya? Oke. Ingat ini semua pretelannya ini apa? Cabang dari ini. Jadi kita jangan hilang dari sininya. Kalau Nabi berijtihad, ulama beda pendapat nih. Yang mengatakan Nabi boleh ijtihad, berbeda pendapat jadi dua pendapat. Pendapat pertama, la yukhti. Pendapat kedua, yukhti wa yunabbah. Jadi andai Nabi berijtihad, apakah ijtihadnya selalu benar atau kadang salah tapi akan selalu diingatkan, akan langsung diingatkan. Lihat ayat tadi, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi. Ayat itu menunjukkan apa? Nabi salah nggak?
Kalian berani bilang Nabi salah? Wah. Al-Imam Tajuddin As-Subki di kitab Al-Ibhaj bilang apa? Andai pendapat yang mengatakan Nabi itu salah tidak dicantumkan Imam Baydawi, tentu akan aku sucikan kitabku dari menyebut pendapat itu. Gitu ya, jelas nggak? Saking buruknya pendapat itu. Jadi ini apa? Yang rojih ini di pendapat ini Nabi itu tidak akan salah. Jelas ya? Sama seperti perempuan tidak pernah salah. Tapi gini, terus gimana ayat tadi? Gimana ayat tadi? Itu kan zahirnya apa? Kecaman kepada Nabi. Berarti Nabi salah nggak? Zahirnya salah, ya kan? Khilaf. Biar selamat khilaf gitu ya. Itu ada ceritanya tuh, apa ya? Ada bapak-bapak tuh, ada seorang bapak punya anak, anaknya alim banget tuh, pinter banget kan. Bapaknya nggak mau kalah sama anaknya, biar tetap nggak kalah pamor di masyarakat. Akhirnya anaknya suruh selalu samping bapaknya, dan dia bikin majelis fatwa. Masyarakat silakan bertanya ke bapaknya. Setiap ada yang nanya, ma hukmu hadhil masalah, bapaknya jawab apa? Fihi qaulani wa tafsilu lil ibad. Fihi qaulani wa tafsil lil ibad. Akhirnya tanya. Akhirnya ada yang nanya, halilahu mawujud. Apakah Allah itu ada? Fihi qaulani wa tafsil lil ibad. Bingung anaknya. Lihat situ, lihat ayat tadi apa? Zahir ayat tadi mengatakan bahwa Nabi itu apa? Salah. Tapi kita bilang tidak semua yang dikecam itu salah. Tidak semua yang dicela itu dicela karena dia berbuat salah. Kita punya apa? Kalimat yang sering dijadikan status sama kalian tuh apa? Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ya kan? Intinya apa? Sesuatu yang baik menurut di mata orang rendahan itu buruk di mata orang-orang besar. Ya. Kalau apa? Tukang tambal ban pakai kaos, lekbong, pakai boxer di pinggir jalan. Hasan, nggak masalah. Ya kan? Nah, tapi kiai seperti itu buruk nggak? Buruk. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi Nabi itu ditegur oleh Allah bukan karena dia salah, tapi karena dia tidak mengambil pendapat yang lebih benar. Ngerti nggak tuh? Nabi ditegur oleh Allah bukan karena Nabi salah, tapi karena Nabi tidak mengambil pendapat yang lebih benar. Jadi teguran Allah kepada Nabi, aitabnya Allah kepada Nabi itu untuk memindahkan Nabi min shawabin ila aswab, bukan min khotoin ila shawab, min shawabin ila aswab. Jadi ijtihad Nabi dairun baina shawabi wal aswab. Ijtihadun Nabi dairun baina shawabi wal aswab. Paham ya? Udah, ini rihlah kita panjang sekali di sini. Kita petakan lagi secara global. Apakah Nabi ijtihad atau tidak? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan Nabi tidak berijtihad. Jelas ya? Dalilnya ada dua. Pertama, wa may yantiqu 'anil hawa. Yang kedua, bahwa Nabi qadirun 'alal yaqin. Dalil yang qadirun 'alal yaqin sudah kita jawabkan tadi, sudah kita gugurkan. Tinggal dalil yang mengatakan wa may yantiqu 'anil hawa. Gitu ya. Wa may yantiqu 'anil hawa, gimana cara ngebantahnya? Cara ngebantahnya dalam ilmu adabil bahath wal munazarah dengan mu'aradhah. Apa itu mu'aradhah? Mu'aradhah itu adalah itsbatud dalil yuntiju naqidha mudda'al khasm. Membangun dalil yang natijahnya adalah kebalikan dari dakwanya musuh. Ini dakwah musuh apa? Nabi tidak ijtihad. Dalilnya apa? Wa may yantiqu 'anil hawa kan? Oke, kita mu'aradhah, caranya apa? Menyebutkan ayat tadi tuh. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi.
dalil ini menunjukkan Nabi ijtihad. Jadi dalil ini natijahnya adalah kebalikan dari dakwah khosm. Paham ya? Ya sudah. Berarti dalil ini otomatis akan menggugurkan dalilnya khosm. Paham nggak tuh? Paham nggak? Alurnya gimana? Nabi yajtahid, Nabi la yajtahid. Ini dalilnya apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa, gitu kan? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Gimana cara menggugurkan ini? Dengan mu'aradhah. Gimana mu'aradhahnya? Kita sebutkan tadi, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra ila akhirih. Lihat dalil ini. Natijahnya apa? Ini kan? Ya. Jadi dalil ini mengisbat ini. Berarti ini benar kan? Kalau ini benar, nakidnya salah nggak? Kan dimantik gimana? An-naqidun la yajtami'an. Ya, ini nakid ini kan? Ini sabit nggak? Sabit. Melalui apa? Melalui ini kan? Dalil ini mengisbat ini kan? Kalau ini sabit, ini gugur nggak? Gugur karena an-naqidani la yajtami'an. Kalau ini sabit maka nakidnya gugur. Oke, ini kan madlul. Ini dalil kan? Kalau madlulnya gugur, dalilnya gugur nggak? Madlulnya gugur, dalilnya gugur nggak? Gugur. Jadi yang pertama, jadi mu'aradhah itu menggugurkan ini, tapi melalui wasilah. Dia kesini dulu diisbat, kemudian ini gugur, ini ikutan gugur. Paham ya? Tapi tidak masalah tadi. Ustazah Ufi mengatakan kalau madlul gugur nggak mesti dalilnya gugur. Itu tandanya dia pikirannya bermain sedikit. Karena memang di bagian itu perlu dalil logika untuk membuktikan itu. Jelas ya? Mau kita buktikan logikanya? Mau dibuktikan nggak logikanya? Kita buktikan nih logikanya. Kita punya dalil. Ini saya ingin membuktikan bahwa kalau madlul gugur, dalil ikutan gugur. Supaya sah di sini alurnya, kalau ini mengisbat ini, maka ini menggugurkan ini dan ini menggugurkan ini, supaya gitu kan? Maka sama dengan ini menggugurkan ini, gitu ya. Oke. Ada dalil, ada madlul. Mana lazim, mana malzum? Mana lazim, mana malzum? Dalil itu malzum. Madlul itu lazim. Kenapa begitu? Karena dalil yastalzim al-madlul. Dalil yastalzim al-madlul. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dalil benar, madlul pasti benar. Sihhatud dalil tastalzim sihhatal mad. Benarnya argumen menuntut benarnya klaim. Jelas ya? Ya sudah, berarti dalil malzum. Madlul lazim. Kenapa? Yalzam min sihhatid dalil sihhatul madlul. Mana yang yalzam? Sihhatul madlul kan? Berarti madlul lazim kan? Paham ya? Oke. Butlanul lazim yastalzim butlanul malzum. Jelas ya? Kalau lazimnya hilang, malzumnya hilang. Yalzam min adamil lazim adamul malzum. Paham ya? Lihat sini. Ada hayawan, ada insan. Mana lazim, mana malzum? Ini lazim. Ini malzum. Kenapa begitu?
Karena kalau dia manusia pasti dia makhluk hidup. Ya kan? Berarti yang lazim apa? Makhluk hidup kan? Kalau dia manusia, kalau kita pakai bahasa Arab nih, yalzam min kaunihi insanan kaunuhu hayawan. Perhatikan tuh, yalzam min kaunihi insan kaunuhu hayawan. Mana fa'il yalzam? Yalzam min kaunihi insanan kaunuhu hayawanan. Mana fa'il yalzam? Kaunuhu hayawan. Berarti yang lazim apa tuh? Hayawan. Paham ya? Oke. Kalau kita menafikan hayawan, sama dengan menafikan insan. Kalau dia bukan makhluk hidup, pasti dia bukan manusia. Gitu ya. Berarti kalau berarti menafikan lazim, menafikan malzum. Lihat sini. Kita menafikan madlul sama dengan menafikan dalil. Jelas ya? Sama nggak nih kaidahnya? Sama. Menafikan lazim, menafikan malzum. Menafikan lazim, menafikan malzum. Lihat di sini kita menafikan lazim sama dengan menafikan malzum. Jelas ya? Jadi kita sudah buktikan tuh pakai logika. Jelas nggak nih? Oke, ini apa? Kenapa kita kesini-sini? Ini Nabi ijtihad atau tidak? Pendapat pertama mengatakan Nabi tidak ijtihad. Ada berapa dalilnya? Dua. Pertama, wa ma yantiqu anil. Yang kedua, Nabi qadirun alal. Nabi qadirun alal yakin. Sudah kita gugurkan belum? Sudah. Yang belum digugurkan apa tadi? Wa ma yantiqu anil hawa. Akhirnya kita gugurkan. Caranya apa gugurkannya? Pakai mu'aradah. Mu'aradah itu apa itu mu'aradah? Menyebutkan dalil yang natijahnya adalah kebalikan dari dakwanya lawan bicara. Menyebutkan dalil yang natijahnya kebalikan dari dakwah lawan bicara. Kenapa mu'aradah itu bisa menggugurkan dalil musuh? Kenapa mu'aradah bisa menggugurkan dalil musuh? Karena mu'aradah itu natijahnya apa? Kebalikan. Mu'aradah itu natijahnya kebalikan dari dakwah musuh kan? Berarti mu'aradah mengisbat naqid, kebalikan dari dakwah musuh. Kalau ini sabit, ini gugur enggak? Gugur. Kalau ini gugur enggak? Gugur. Jelas ya? Kenapa kalau ini gugur, ini ikutan gugur? Ini semuanya. Alasannya nafyu al-lazim yastalzim nafya al-malzum. Nah, ini sudah selesai. Gampang kan? Pendapat kedua, Nabi ijtihad. Dalilnya apa? Al-wuqu'. Wal wuqu' aqwa adillatil jawaz. Mana buktinya bahwa waqa'al ijtihad minan nabi? Buktinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka nali nabiyyin ayuthkhina fil ard ayakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi. Kalau Nabi ijtihad, ada dua pendapat, salah atau tidak salah. Pendapat yang rajih adalah Nabi tidak pernah salah. Terus gimana Nabi diitab, dicela di ayat yang tadi kita sebutkan? Itu untuk memindahkan Nabi dari shawab menuju as-shawab, dari benar ke yang lebih benar. Paham ya? Paham gak nih? Istirahat dulu. Lanjut. Kita refresh dulu sedikit ya. Kita tenangkan dulu pikiran. Nanti kita akan menghubungkan masalah di bawah dengan yang di atas.
jangan dingin. Siapa yang udah belajar ilmu munasoroh? Harus itu belajar ilmu munasoroh ya. Tapi ada tuh apa? Cara menang debat yang tidak disebutkan di munazoroh. Yang punya cuma perempuan-perempuan. Tanya gimana? Nangis. Atau apa? Silent treatment. Itu insya Allah menang. Tidak perlu pakai teori munazor yang rumit-rumit ya. Lanjut. Udah siap ini? Oke, kita mau menghubungkan yang bawah ke sini. Oke. Menerima ucapan Nabi, taklid atau bukan? Gitu ya. Tadi kita bilang dua ta'rif ini ujung-ujungnya sama kan? Apa sisi kesamaannya? Selama seseorang itu menerima ucapan orang lain karena berpijak kepada pikirannya, maka itu bukan taklid, sisanya taklid. Berarti gini, intinya apa? Intinya kalau muqallid itu tahu dalil yang ditaklidi dan tahu wajhu dalalahnya, itu bukan taklid. Paham ya? Kalau muqallid itu tahu dalil mujtahid dan tahu wajhu dalalahnya, itu bukan taklid. Kalau kita bilang Nabi itu tidak berijtihad, Nabi tidak berijtihad, menerima ucapan Nabi, taklid bukan? Nabi tidak berijtihad. Kenapa bukan? Karena dari wahyu. Karena dari wahyu. Karena dari wahyu. Iya, betul ya. Betul, karena dari wahyu. Jadi menerima ucapan Nabi bukan taklid. Kalau kita mengatakan Nabi itu tidak berijtihad, paham ya? Tapi kalau kita bilang Nabi itu berijtihad, menerima ucapan Nabi, taklid atau bukan? Taklid bukan? Jawabannya boleh disebut taklid. Kalau kita bilang Nabi itu berijtihad, maka menerima ucapan Nabi adalah boleh disebut taklid. Ya juzu ayyusama taklidan. Tapi tidak harus disebut taklid. Kenapa kita bilang boleh disebut taklid? Kenapa enggak bilang harus disebut taklid ucapan Nabi? Karena bisa jadi Nabi mengucapkan pendapatnya bukan berdasarkan ijtihad. Kan kita bilang Nabi boleh ijtihad. Itu artinya kadang-kadang ijtihad, kadang-kadang enggak. Sehingga menerima ucapan Nabi boleh disebut ijtihad, tapi tidak muta'ayyin, tidak mesti harus disebut ijtihad, karena bisa jadi ucapannya berdasarkan wahyu. Paham ya? Gitu. Ngerti nggak tuh? Ulang lagi. Kalau Nabi tidak berijtihad, menerima ucapan Nabi taklid bukan?
Bukan. Karena semua ucapannya berdasarkan wahyu. Jelas ya? Berarti kita tahu makhadnya, ya kan? Ya kita tahu makhadnya, gitu ya. Kalau Nabi itu berijtihad, maka menerima ucapan Nabi bisa jadi taklid, bisa jadi bukan, gitu kan? Karena bisa jadi Nabi mengucapkan pendapatnya berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan ijtihad. Tapi boleh disebut taklid. Paham ya? Ya, kita baca di sini. Wa taqlidu qabulu qawlil qaili bila hujjatin yadhkuruha. Taklid adalah menerima pendapat seseorang tanpa dia menyebutkan dalil, Fa'ala hadza qabulu qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam yusamma taqlidan. Maka berdasarkan ini menerima ucapan Nabi disebut taklid kalau Nabi tidak menyebutkan dalil. Jelas ya? Kenapa begitu? Karena kita menerima ucapan Nabi dan Nabi tidak menyebutkan dalil. Di sini beliau Imam Haramain memaknai qabulu qaulil qaili bila hujjatin yadhkura itu apa? Pertimbangan taklid atau bukan taklid adalah disebutkan atau tidak. Paham ya? Dan tadi sudah kita maknai dengan makna yang lain. Wa minhum man qala. Pendapat kedua mengatakan at-taqlidu qabulu qaulil qaili wa anta la tadri min aina qalahu. Maksudnya apa? Taklid itu adalah menerima pendapat seorang tanpa mengetahui makhadnya, Fa in qulna inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bil qiyas. Maka ada dua ihtimal di sini. Ihtimal pertama kita bilang Nabi itu berijtihad, ihtimal kedua Nabi itu tidak berijtihad. Lihat itu kalimat bil qiyas. Yang disebutkan qiyas yang dimaksud adalah ijtihad. Ya, min babi tasmiyati syai'i bi ahammi ajzaihi. Menyebut sesuatu yaitu ijtihad dengan bagiannya yang paling penting yaitu qiyas. Qiyas itu adalah masalah terpenting dalam ijtihad. Imam Syafi'i mengatakan apa? Al-ijtihadu huwal qiyas. Ijtihad adalah qiyas. Jelas ya? Kalau kita bilang Nabi itu berijtihad, fayajuzu ayyusama qabulu qawlihi taqlidan. Kalau kita bilang Nabi itu berijtihad, maka boleh dikatakan menerima ucapan Nabi disebut taklid. Boleh dikatakan. Tidak bilang yajibu atau tidak bilang yata'ayyan. Kenapa? Karena nabinya kadang ijtihad, kadang tidak. Paham ya? Oke, itu berarti dari sini kita paham. Fa in qulna inna nabi kana yaqulu bil qiyas yajuzu ayyusama qabulu qawli taqlidan. Tapi in lam naqul inna nabi kana yaqulu bil qiyas. Kalau kita tidak mengatakan Nabi itu ijtihad, berarti Nabi tidak pernah ijtihad. Maka qabulu qawlihi laisa taqlidan. Kenapa? Karena semua ucapannya berasalkan Oke, selanjutnya pembahasan terakhir adalah ijtihad. Apa itu ijtihad dan poin apa saja yang dibahas dalam ijtihad? Foto belum? Ini kenapa ya? Papan tulis ini dihapusnya susah banget. Hah? Apa beda merek? Tulisannya beda. Hah? Penghapusnya kayaknya yang tipis. Apa penghapusnya? Kirain ada papan tulis Polytron apa gitu. Lebih. Ada berapa poin yang dibahas dalam pembahasan ijtihad? Dua aja. Ta'rif ijtihad dan at-taswib wa takhti'ah. Dua poin. Satu apa? Definisi. Yang kedua apa? At-taswib wa takhti'ah. Apa itu at-taswib wa takhti'ah? Apakah semua mujtahid benar atau tidak? Jelas ya? Ta'rif ijtihad apa? Gampang. Badzul wus'i fi bulughil gharad. Badzul wus'i fi bulughil gharad. Ya, situ badzal. Badzal itu apa? Mengerahkan. Kesannya apa?
dari kalimat badal. Mengerahkan itu apa? Tidak mampu lebih dari ini. Gitu ya. Jadi badal itu apa? Mengerahkan kemampuan bihaitsu la yastati' al-mazid alaihi. Mengerahkan seluruh kemampuan dengan sekiranya dia tidak sanggup lebih dari ini. Itu baru disebut ijtihad ya. Badlul wus'i fi bulughil gharad. Gharad di sini apa? Pakai alif lam tuh. Alif lam di situ lil ahdi adz-dzihni. Lil ahdi adz-dzihni, karena kita belajar ilmu usul fikih otomatis al-gharadnya apa? Hukmun syar'i. Hukum syar'i. Gitu ya. Gak bisa kita bilang al-gharad di sini apa? Lil jinsi mutlaqul gharad. Nanti mencakup laki-laki yang berkorban sepenuhnya untuk mendapatkan hati seorang perempuan, itu disebut ijtihad juga secara usul fikih. Salah. Memang dia badlul wus'i fi bulughil gharad, tapi gharadnya bukan hukmun syar'i. Tapi gharadnya apa? Apa ada Pak? Oke, itu pembahasan pertama, gampang kan? Definisi ijtihad, udah gampang itu. Kita bahas at-taswib wa takhti'ah. Tema besarnya apa? Apakah semua mujtahid itu benar atau tidak? Pertama, mahal ittifaq. Sisi kesepakatan. Sisi kesepakatan. Kita bahas sisi sepakatnya di mana. Mahal ittifaqnya ada dua. Satu, al-masail al-usuliyah. Al-masail al-usuliyah, masalah akidah. Di masalah akidah as-shawabu wahid, yang benar cuma satu saja. Jelas ya? Nah, jadi ijtihad dalam masail kalamiyah itu yang benar hanya satu. Itu mahal ittifaq antar ulama. Apakah benar mahal ittifaq? Enggak juga sebetulnya. Ada pendapat yang bilang kullu mujtahid musib di masalah ilmu kalam juga, tapi itu apa? Pendapat yang syadz, ditolak oleh para ulama. Kenapa kita bilang dalam ilmu kalam yang benar cuma satu? Di usul akidah yang benar cuma satu. Karena kalau kita bilang di usul akidah semuanya benar, nah nanti konsekuensinya Nasrani benar. Konsekuensinya penyembah patung Hagoromo Senju itu benar. Nah, nggak bisa begitu ya. Konsekuensinya penyembah patung Buddha benar, sedangkan itu apa? Fix, salah. Paham nggak tuh? Itu poin sepakat pertama. Mahal ittifaq yang pertama. Mahal ittifaq kedua, al-masail al-furu'iyah allati daliluha qat'i. Masalah furu' yang dalilnya qat'i itu juga sama. Al-musibu fiha wahid, yang benar cuma satu. Kita sudah singgung kalau dalilnya qat'i tidak mungkin ta'arud. Jadi dalilnya hanya satu. Khilafnya di mana? Al-masail al-furu'iyah allati daliluha zanni. Masalah furu' yang dalilnya zanni itu yang khilaf. Khilafnya ada berapa? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan al-kullu musib, semuanya benar. Semuanya benar. Pendapat kedua mengatakan al-musibu wahid, yang benar cuma satu. Lihat di situ pendapat pertama bilang apa? Semuanya benar. Disebut musawwibah. Pendapat kedua bilang yang benar cuma satu. Disebut mukhatti'ah. Kenapa disebut mukhatti'ah? Nyala-nyalain. Ya kan? Kenapa disebut musawwibah? Membenarkan semuanya. Oke. Kenapa terjadi perbedaan dua pendapat ini? Apa sababul khilafnya? Sababul khilafnya adalah
Sebab khilafnya adalah perbedaan pendapat ulama di masalah lain. Sababul khilaf fi hadhil masalah ikhtilaful ulama fi mas'alatin ukhra. Apa masalah lain itu? Masalah lain itu adalah permasalahan apakah hukum Allah di setiap masalah itu cuma satu, atau hukum Allah di setiap masalah itu banyak, tergantung ijtihadnya mujtahid. Ngerti nggak tuh? Sekarang kita punya masalah paling tinggi apa itu? Hal hukmullahi wahidun. Ulama beda pendapat. Yang mengatakan, ada yang mengatakan hukmullah wahid, ada yang mengatakan hukmullah muta'addid. Beda-beda tergantung mujtahid. Paham ya? Yang mengatakan hukmullah wahid, dia pasti akan bilang apa? Atau kita pakai bahasa yang lebih sederhana, yang mengatakan hukmullah wahid, dia akan jadi mukhati'ah atau musawibah? Mukhati'ah. Jadi ini yang menurunkan mukhati'ah. Yang mengatakan hukum Allah itu banyak, dia akan jadi musawibah. Ngerti nggak? Kita sedikit renungkan yang di sini. Aneh nggak hukum Allah itu banyak? Siapa yang bisa menemukan sisi keanehannya? Sisi keanehannya hanya bisa ditemukan kalau kalian paham ilmu akidah dengan baik. Lihat nih, pendapat pertama bilang hukum Allah itu satu. Ini logis. Kenapa logis? Hukum Allah itu kan qadim. Allah menentukan hukum di zaman azali. Satu hukum. Ya sudah, logis kan? Tapi kalau hukumnya banyak, maksudnya gimana hukumnya banyak? Kalau si fulan ijtihad mengatakan A, berarti hukum Allah bagi si fulan A. Kalau si Alan ijtihad dan mengatakan hukum Allah itu B, maka hukum Allah bagi dia B. Berarti hukum Allah mengikuti ijtihad manusia. Ya kan? Ngerti gak tuh? Ngerti gak nih? Ya kan? Nih pendapat yang ini hukum Allah banyak kan? Tergantung ijtihadnya mujtahid. Zaid ijtihad kesimpulannya A. Oh, hukum Allah bagi Zaid A. Bakar ijtihad mengatakan kesimpulannya hukum Allah B, berarti hukum Allah bagi Bakar B. Berarti hukum Allah ikut ijtihadnya manusia. Ijtihad manusia hadis atau qadim? Hadis. Bagaimana hukum yang qadim ikut-ikutan sesuatu yang hadis? Jelas ya? Nah, ya, gampang. Gampangnya gimana? Ya sudah, itu sudah diatur di zaman azali bahwa si fulan ketika ijtihad hasilnya akan A. Diatur di zaman azali si Alan ketika ijtihad hasilnya akan B. Itu maksudnya. Hukum Allah muta'addid, tergantung mujtahid, dan sudah Allah gariskan mujtahid ini kalau ijtihad hasilnya akan ke sini. Jelas ya? Gampang enggak tuh? Gampang kan? Udah selesai begini doang. Kalau ini dipahami udah bisa baca kitab. Kita baca. Wa ammal ijtihadu fa huwa badhul wus'i fi bulughil gharad. Fal mujtahidu in kana kamilal alati fil ijtihad. Berarti mujtahid mutlak ini kan? Fa in ijtahada fil furu'i wa asaba falahu ajrani. Kalau dia ijtihad di furu', kalimat fil furu' menegaskan bahwa masalah yang dibahas oleh Imam Haramain adalah al-masail al-furu'iyah. Kita tambahkan allati daliluha zanni. Berarti beliau tidak membahas masail usuliyah, usul aqaid. Wa asaba, kalau mujtahid itu ijtihad dan benar, falahu ajrani, maka dapat 2 pahala. Wa in ijtahada fiha wa akhta'a falahu ajrun. Kalau ijtihad dan salah, maka dia dapat 1 pahala. Ini pendapat musawibah atau mukhati'ah? Fa in ijtahada fil furu' wa asaba falahu ajrani wa in ijtahada fiha wa akhta'a falahu ajrun. Musawibah atau mukhati'ah?
Kalau ijtihad benar dapat 2 pahala, kalau ijtihad salah dapat 1 pahala. Musawwimah atau mukhati'ah? Atau musibah? Gimana ini, musawwimah atau mukhati'ah? Mukhati'ah. Kalau ada salahnya udah fix itu mukhati'ah. Musawwimah kan benar semua. Ini mukhati'ah. Berarti nih, yang Haramain pertama menyebutkan apa? Qaulnya mukhati'ah. Wa minhum man qala kullu mujtahidin fil furu'i musibun. Ini apa? Musawwibah. Wala yajuzu ayyuqala. Nah ini kalimat wala yajuzu ayyuqala ini penjelasan dari mafhum fa in ijtahada fil furu'. Dari mafhum lafaz al furu'. Berarti ghairul furu' min al usul al kalamiyah hukmuha mukhalifun lima sayadhkuruhu huna. Gitu ya. Oke, apa hukumnya fil usul al-kalamiyah wala yajuzu ayyuqala kullu mujtahidin fil usul al-kalamiyati musib? Tidak boleh usul akidah dikatakan semuanya benar. Ada di sini yang beda namanya al-Ambari ya atau al-Abyari rupa saya. Li'anna dzalika yuaddi ila taswibi ahli dhalalati, karena konsekuensinya nanti kita akan membenarkan apa? Orang-orang sesat. Siapa ini orang sesat? Minan Nasara, Nasrani, wal Majusi, Majus. Orang apa? Penyembah api. Wal kufari. Wal kufari ini mengatofkan sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus. Karena Majus dan Nasara juga kafir. Tapi kafir lebih umum, mencakup juga Yahudi. Wal mulhidin, apa artinya mulhid? Mulhid. Mulhid diartikan ateis itu istilah kontemporer apa istilah lama? Yang saya tahu itu istilah kontemporer ya. Muasir. Kitab-kitab lama tidak bilang ateis itu mulhid. Di syarah yang saya baca itu di syarah Hattab ya. Di hasyiahnya, hasyiah Susi. Mulhid ini secara lughah artinya adalah al-ma'ilu 'anil haqqi, orang yang melenceng dari kebenaran. Berarti mulhid ini atful am 'alal khas, mengatofkan sesuatu yang umum pada yang khusus. Tapi secara istilah adalah mulhid itu man azharul Islam, man idda'al Islam wa zahara minhu ma yunafihi. Man idda'al Islam wa zahara minhu ma yunafihi. Orang yang mengklaim Islam tapi apa? Mengucapkan pendapat-pendapat yang bisa menghilangkan keislamannya. Seperti apa? Seperti orang-orang Mu'tazilah ketika mengatakan bahwa manusia itu khaliqun li fi'li nafsihi. Manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Ketika mereka mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Ketika mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak punya sifat ma'ani. Mu'tazilah bilang Allah itu tidak punya sifat ma'ani. Allah tidak punya qudrah. Allah tidak punya iradah. Tapi Allah itu muridun bidzatihi, bukan biiradatihi. Jelas ya? Berarti kalau kita artikan mulhid di sini adalah man idda'al Islam wa zahara minhu ma yunafil Islam, maka atofnya atof mubayyin. Mengatofkan mubayyin kepada mubayyinnya. Paham ya? Wa dalilu man qala. Wa dalilu man qala ini dalil pendapat mukhati'ah. Dalilnya mukhati'ah bilang apa? Wa dalilu man qala laisa kullu mujtahidin fil furu'i musiban. Apa dalilnya? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man ijtahada wa asaba falahu ajrani wa man ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Apa wajhu dalalahnya? Wajhu dalili anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khata'a al-mujtahida taratan wa sawwabahu ukhra. Nabi kadang-kadang menyalahkan mujtahid, kadang-kadang membenarkannya. Berarti kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Berarti mukhati'ah. Oke. Kita ini agak mantik-mantik lagi sedikit. Kalau saya bilang ini nih.
saya deh. Oh, saya bilang gini. Kalau Noval pergi ke rumah Zaid dan memukul Zaid, maka saya akan memukul dia. Hayati nih, renungkan omongan saya. Kalau Noval pergi ke rumah Zaid dan memukul Zaid, maka saya akan pukul dia. Tapi kalau dia pergi ke rumah Zaid dan tidak memukul Zaid, maka saya tidak akan memukul dia. Ketika saya bilang gitu, apakah itu artinya Noval itu sudah pergi ke rumah Zaid dan memukul Zaid? Belum. Apakah itu juga artinya Noval itu pergi ke rumah Zaid dan tidak memukul Zaid? Enggak juga. Paham ya? Sekarang Nabi bilang, kalau mujtahid itu berijtihad dan benar, pahalanya 2. Kalau mujtahid itu berijtihad dan salah, pahalanya 1. Apakah itu artinya ketika mujtahid itu berijtihad akan terjadi kesalahan? Enggak kan? Jadi intinya gini, andai saya mengatakan bahwa semua mujtahid itu benar, andai saya mengatakan semua mujtahid itu benar, apakah ucapan saya bertentangan dengan ucapan Nabi? Enggak. Jelas nggak nih? Saya ulang lagi, andai saya mengatakan semua mujtahid itu benar, apakah ucapan saya bertentangan dengan ucapan Nabi ketika bilang andai mujtahid berijtihad dan benar pahalanya 2, dan andai dia salah pahalanya 1? Enggak bertentangan, kan andai salah. Nabi itu bilang kalau mujtahid itu berijtihad, andai mujtahid berijtihad dan dia benar pahalanya 2. Andai dia salah pahalanya 1. Saya tidak menolak itu. Iya, andai dia salah pahalanya 1. Tapi saya bilang dia tidak akan pernah salah. Bertentangan enggak? Enggak kan? Ngerti nggak nih? Nah, itu kalau kalian belajar mantik itu apa? Qadiyah syartiyah itu tidak menunjukkan madmunnya sudah terjadi. Jelas ya? Gitu. Kalau saya bilang andai matahari terbit, maka itu siang. Meskipun saya ngomongnya malam-malam, ucapan saya benar. Jelas ya? Gitu. Jadi kalau saya bilang semua mujtahid itu benar, itu tidak bertentangan dengan ucapan Nabi. Kalau mujtahid ijtihad dan benar, ada pahalanya 2. Kalau salah, pahalanya 1. Kalau ingin kalian lebih paham ini, gunakan ungkapan yang lain. Andai mujtahid benar, pahalanya 2. Andai salah, pahalanya 1. Andai salah. Saya juga bilang gitu. Iya, andai dia salah, pahalanya 1. Tapi saya tidak bilang dia salah, dia akan selalu benar. Tapi andai salah, pahalanya 1. Gitu ya. Nah, jadi kenapa ini saya jelaskan? Pertama, sekalian kalian apa? Kadang-kadang kaidah mantiknya tidak perlu banyak-banyak, tapi diterapkan. Gitu ya. Lebih bagus lagi yang banyak. Jangan. Udah selesai ini masalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatin ala as'adi makhluqat